penuh dengan kasih sayang. Telah banyak surat dalam Al-Quran maupun hadis-hadis yang menyatakan hal seperti itu, bahwa Islam turun ke bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Artinya adalah bahwa Islam mengajarkan kita untuk berlaku lemah lembut, untuk berlaku ramah, untuk berlaku baik kepada siapapun, tidak hanya kepada sesama agama maupun kepada orang-orang yang berbeda agama. Hal itu terlihat dari contoh kita, teladan kita, idola kita, Nabi Muhammad SAW, bagaimana beliau mengajarkan kita dari contoh-contoh, dari sirah-sirah bahwa beliau adalah pribadi yang luar biasa, Masya Allah, pribadi yang mengajarkan kita untuk berperilaku santun, berperilaku bijak, berperilaku sabar kepada siapapun. Di zaman Rasulullah, seringkali kita mendengar kisah bahwa Rasulullah pun ada satu kisah yang sangat terkenal sekali yang semua orang sudah tahu, bahwa Rasulullah menyuapi seorang nenek buta Yahudi dengan penuh lemah lembut. Di situ dicontohkan, kita dapat belajar di sana bahwa Rasulullah mengajarkan kita kepada orang yang berbeda agama pun diharuskan untuk berperilaku lemah lembut. Pada dasarnya semua agama secara kemanusiaan pasti mengajarkan kita untuk berbuat kebaikan, berbuat lemah lembut kepada siapapun. Yang berbeda hanya tauhid, yang berbeda hanya pengesaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang berbeda adalah penyembahan kita kepada Allah. Namun selebihnya secara kemanusiaan semua agama mengajarkan kita untuk berbuat kebaikan, berbuat lemah lembut. Nah, di dalam Islam banyak hal, semuanya diatur di dalam Islam, mulai dari hal terkecil sampai hal yang paling besar. Salah satu dari sekian banyak bukti bahwa Islam sangat menyuruh kita untuk berlaku lemah lembut adalah untuk berperilaku pada hewan saja. Islam menyuruh kita untuk berlemah lembut. Maka beruntunglah kita yang tinggal di Indonesia yang mayoritas beragama Islam, namun juga ada agama-agama lain. Itu artinya kita dituntut untuk berperilaku toleransi seperti yang Rasulullah ajarkan di masa Rasulullah. Bagaimana Rasulullah hidup di kelompok orang Islam, tapi juga ada orang Yahudi, tapi juga ada orang Nasrani. Nah, sekarang di Indonesia kita punya banyak sekali agama. Disitulah kita dituntut untuk bertoleransi antar agama. Kita berbuat baik kepada sesama, tapi tetap lakum dinukum waliyadin, untuk agamamu, untuk agama kita sendiri. Apa yang saya lakukan ketika Allah mentakdirkan saya untuk menjadi bagian dari perindustrian film maupun bagian dari kepenulisan, yang saya lakukan adalah bahwa saya ingin menunjukkan pada masyarakat banyak, kepada orang-orang yang di luar agama kita, bahwa ternyata Islam itu tentu dengan identitas kita sebagai seorang muslimah dengan berhijab, namun kita adalah pribadi yang ramah, pribadi yang open minded, pribadi yang insya Allah memberikan kebaikan demi kebaikan. Jadi Islam sama sekali tidak pernah menyuruh kita berbuat kekerasan. Islam sama sekali tidak pernah menyuruh kita menjadi seorang teroris. Islam sama sekali tidak pernah menyuruh kita untuk melukai, jangankan fisik, hati pun tidak boleh dilukai di dalam Islam. Oleh karena itu, apa yang saya lakukan di dalam tulisan-tulisan saya mencoba untuk mengcombine antara masa modern dan mengambil sirah-sirah dari Rasulullah dan sahabatnya, dan tentu saja dalil-dalil Al-Quran yang menyatakan bahwa Islam tidak pernah mengajarkan kita akan kekerasan. Islam itu agama kasih sayang. Terbukti dalam Asmaul Husna pertama adalah Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Setiap kita melakukan sesuatu di dalam Islam, kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Artinya kalau Allah Maha Penyayang, tidak mungkin Allah menyuruh kita untuk berbuat keburukan. Kita menjadi khalifah Allah, berbuat kebaikan, menyuruh pada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Kita laksanakan fungsi kita sebagai hamba Allah untuk berbuat baik kepada sesama. Saya Oki Setiana Dewi mengucapkan selamat milad yang ke-30 untuk Mizan. Insyaallah mudah-mudahan menjadi satu bagian yang menjadi penolong agama Allah, yang menyebarkan kebaikan, menyebarkan cinta kasih kepada banyak orang lewat tulisan-tulisan, lewat film-film dan berbagai hal lainnya. Selamat milad untuk Mizan. Insyaallah berkah semua yang dijalankan, insyaallah diridhai oleh Allah, dan insyaallah semua yang terlibat dimasukkan kepada Allah ke dalam surganya Allah.